Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsanti dari Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan humas dan sekolah. Dari materi pengelolaan humas dan sekolah, di sini saya akan membahas ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, teori hubungan manusia. Yang kedua, lingkungan eksternal sekolah. Yang ketiga, pengaruh pendidikan terhadap perspektif manusia. Dan yang terakhir yaitu peran Wakasek bidang humas untuk kemajuan sekolah. Yang pertama yaitu teori hubungan manusia. Hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan akal untuk berpikir secara nyata dan fakta, untuk bisa melihat dan menganalisis setiap kejadian di alam dunia, untuk bisa memperbaiki setiap kesalahan dengan kebaikan dari daya akalnya yang berguna. Akal manusia sanggup menyimpan dokumen ribuan, bahkan jutaan dokumen baik yang penting maupun tidak penting. Dan akal manusia sanggup menciptakan ide-ide baru dalam segala hal, mengembangkan ide-ide yang baru tersebut untuk diberdayakan secara lebih jelas dan gamblang. Dari beberapa buku yang dibaca oleh penulis mengambil kesimpulan tentang nama-nama manusia seperti berikut ini. Yang pertama, manusia adalah animal rasional, artinya makhluk yang berpikir. Kemudian, manusia adalah homo laquin, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata tersusun. Kemudian, manusia adalah homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai akal budi. Kemudian manusia adalah homo faber, artinya makhluk yang terampil, pandai membuat perkakas atau juga disebut tool making animal, artinya makhluk yang pandai membuat alat. Kemudian manusia adalah zoon politikon, artinya makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian manusia adalah homo economicus, artinya manusia yang harus memenuhi kebutuhan ekonominya dan bersifat ekonomis. Selanjutnya, manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama. Berikutnya yaitu manusia adalah animal educandum, artinya makhluk yang memerlukan pendidikan. Kemudian manusia adalah animal educabili, artinya makhluk yang berpotensi untuk dididik. Dan yang terakhir yaitu manusia adalah animal educator, artinya makhluk yang mendidik dan menjadi pendidik. Kelayakan manusia sebagai makhluk yang diberi kehormatan dengan gelar-gelar di atas tidak dapat diwujudkan apabila tidak dijalankan dengan maksimal, bahkan tentunya akan lebih rendah daripada binatang. Menurut John Dewey tahun 1960 dalam bukunya Democracy and Education, diulas pembahasan yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam demokrasi dan pendidikan sangat erat. Demokrasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya apabila manusia atau warga negara memiliki pendidikan yang baik atau berkualitas. Sebaliknya, demokrasi tidak akan mencapai tujuannya apabila warga negara memiliki pendidikan yang rendah atau tidak berkualitas. Demokrasi akan dapat dibangun sejalan dengan pembangunan pendidikan yang berkualitas. Peleburan dua pemikiran pada tahun 1940 dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Democratic Educational Administration. Demokrasi administrasi pendidikan tentunya melihat pada ketidaksamaan pendekatan hubungan manusia yang dimulai di dalam industri dan penelitian social science. Pandangan demokrasi dari administrasi pendidikan yang pertama adalah dikembangkan di antara pendidik pada tahun-tahun pertama abad ke-21 dalam rangka merespons beberapa faktor termasuk sosial perubahan baru di dalam karakter dan reaksi organisasi sekolah pada bagian supervisi autokratik dan autoritarian dalam praktik-praktik sekolah. Yang kedua yaitu The Human Relation Movement in Education. Konsep Piaget tahun 1946
juga menjelaskan bahwa konsep ini harus melengkapi studi pendidikan, bahwa etika umum dikombinasikan dari democratic administration dengan penelitian hubungan manusia. Dia mendukung keterlibatan guru-guru di dalam semua wilayah administrasi, termasuk partisipasi staf di dalam keputusan yang berfokus pada supervisi, alokasi anggaran, kurikulum, membuat kebijakan umum, menjadi duta perkumpulan penulis dengan menjadi operator sekolah atau mengoperasikan sebuah sekolah. Yang ketiga yaitu from democratic administration to human relation management. Dari demokrasi administrasi kepada manajemen hubungan manusia, persoalan ini banyak kritik terhadap fungsi sekolah agar mampu untuk memberi pelayanan sebagai laboratorium demokrasi dan sebagai agen terhadap regenerasi nasional. Sekolah harus mengembangkan mekanisme sumber daya manusia yang lebih baik untuk mencapai tujuan pokok nasional. Sekolah merupakan sistem terbuka dan untuk bertahan tergantung pada pengaruh elemen-elemen lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat banyak dan kompleks dan berangkat dari perbedaan level masyarakat dan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di sekolah. Dua perspektif umum dari lingkungan adalah perspektif tugas dan perspektif institusional. Perspektif tugas termasuk informasi dan ketergantungan sumber teori, yang mendefinisikan perspektif tugas lingkungan sebagai aspek dari keadaan eksternal yang secara potensial berhubungan dengan keadaan tujuan, efektivitas, dan pertahanan. Perspektif informasi merasakan lingkungan eksternal sebagai sebuah sumber informasi untuk membuat keputusan. Sumber tergantung pandangan perspektif lingkungan sebagai sebuah tempat untuk menambah sumber yang langka, misalnya fiskal, personal, informasi, dan pengetahuan, dan produk dan pelayanan untuk mendukung technical proses di sekolah. Konsep yang pertama yaitu Task and Institutional Environment. Konsep ini menjelaskan bahwa lingkungan tugas menyangkut semua aspek lingkungan yang mungkin berpotensi memengaruhi keadaan tujuan dan mencapai kesuksesan atau prestasi. Sebagai sebuah konsep yang berguna dalam memahami pengaruh lingkungan eksternal pada organisasi sekolah, alasan pokok dari lingkungan tugas adalah bahwa organisasi diciptakan untuk melakukan beberapa fungsi atau pekerjaan di dalam masyarakat atau untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, terutama organisasi sekolah. Yang kedua yaitu Resource Dependence Perspective. Konsep ini memandang lingkungan sebagai sebuah tempat untuk tujuan sumber-sumber langka yang berguna untuk proses tugas dan teknik dari organisasi. Yang ketiga yaitu Institutional Perspective. Dalam The Institutional Perspective menawarkan sebuah pendekatan alternatif untuk memahami lingkungan eksternal. Formulasi ini menempatkan batasan yang menekankan pada tujuan-tujuan tugas, efektif dan efisien. Bahkan, dasar utamanya adalah berkesempatan untuk mempertahankan organisasi besar ketika struktur dan proses sekolah bercermin kepada norma-norma, nilai-nilai, dan ideologi institusi di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengaruh pendidikan terhadap perspektif manusia. Pentingnya pendidikan telah membawa manusia menuju peradaban suatu bangsa. Pendidikan telah membawa pola pikir manusia yang lebih bernilai. Pendidikan telah mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negaranya. Manusia telah mengubah tata kehidupannya dengan melalui proses-proses panjang suatu nilai dan pembentukan moralitas manusia. Pembangunan manusia di bidang pendidikan telah menentukan harapan dan cita-cita bangsanya, membentuk manusia yang seutuhnya, mengubah identitas kemanusiaannya, mengubah peranan diri dalam sosial kehidupannya, mengubah kebudayaan dan mempertahankan kebudayaan tersebut dengan penuh makna dan sangat berarti. Mengubah sebagai manusia berpolitik yang penuh dengan kesantunan. Pembangunan pendidikan mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu perspektif sosial. Pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas masyarakat yang mengaruh pada pembentukan formasi sosial baru.
Selanjutnya yaitu dalam perspektif budaya. Pendidikan merupakan wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkan, peran pendidikan menjadi lebih penting lagi ketika arus globalisasi demikian kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang acap kali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu dalam perspektif ekonomi. Pendidikan akan menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk menjadi subjek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keterampilan teknis dan kecakapan hidup yang memadai. Yang terakhir yaitu dalam perspektif politik. Pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik, yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai bangsa. Yang terakhir yaitu peran Wakasek bidang humas untuk kemajuan sekolah. Peran humas berfungsi internal dan eksternal. Fungsi eksternal humas lebih bersentuhan dengan pihak luar, khususnya yang berkompeten. Departemen Pendidikan Nasional pernah mengeluarkan job description humas di sekolah. Tugas humas eksternal seperti membina, mengatur, dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah, membina pengembangan antara sekolah dengan lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya. Selain itu, humas untuk menjalin komunikasi dengan pihak eksternal sekolah. Sementara itu, tugas internal humas lebih kepada tugas teknis seperti memfasilitasi kegiatan komite sekolah, menjalin komunikasi dengan para orang tua siswa, menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah yang lain, memperluas hubungan dengan sekolah-sekolah dalam rangka mempererat kerjasama antar sekolah, menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga lain yang terkait dengan pendidikan, mengembangkan hubungan yang harmonis dengan dinas-dinas terkait, terutama lembaga struktural dinas pendidikan baik tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. Melakukan komunikasi secara berkala dengan lembaga-lembaga media, wartawan dalam skala nasional, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Humas memiliki fungsi yang sama, bagaimana membangun komunikasi dan persepsi positif kepada stakeholders pendidikan dari negatif menjadi positif. Semua dari sikap antipati menjadi simpati, sikap kecurigaan berubah penerimaan, dari masa bodoh bergeser pada minat, dan dari sikap lalai menjadi pengertian.